Chapter 941. Yang aneh adalah cakupan lautan kesadaran tidak meluas, masih sangat besar. Namun kekuatan lautan kesadaran telah meningkat pesat. Untuk pertama kalinya, Yang Chen menghadapi kesengsaraan guntur yang dapat langsung menyerang lautan kesadaran, tetapi dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Perubahan terbesar adalah senjata ajaib sumber kehidupan yang ditempa Yang Chen di lautan kesadaran. Tidaklah benar untuk mengatakan bahwa senjata ajaib sumber kehidupan itu tidak benar. Tepatnya, itu adalah pedang terbang 5 elemen besar Yin yang disiapkan untuk digunakan sebagai pedang pemenggalan abadi. Setelah fragmentasi dan reorganisasi kesengsaraan guntur, kecuali pedang pemenggalan abadi, semua pedang terbang 5 elemen Yin yang besar tampaknya telah disempurnakan kembali oleh kesengsaraan guntur. Yang Chen tidak perlu mengeluarkannya sekarang, hanya dengan memperbesar pedang terbang ini di lautan kesadaran, dia dapat dengan mudah menemukan perubahan di dalamnya. Beberapa kelemahan kecil yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan karena kurangnya basis budidaya tampaknya telah sepenuhnya ditutupi oleh kesengsaraan guntur dan tidak ada lagi. Tentu saja, pasti ada kekurangannya, tapi itu adalah sesuatu yang hanya bisa disempurnakan dengan melakukan temper secara perlahan dalam jangka waktu yang lama. Betapapun kuatnya kesengsaraan petir, hal itu tidak dapat diubah. Sangat disayangkan karena Yang Chen tidak ingin bergantung pada senjata ajaib untuk melewati kesengsaraan, dia berharap untuk mengandalkan sepenuhnya pada tubuhnya untuk menahan kesengsaraan guntur, sehingga beberapa senjata ajaib yang kuat seperti lonceng emas tidak mendapatkan tambahan manfaat. Tapi ini bukan masalah besar. Bagaimanapun, setelah basis budidaya Yang Chen ditingkatkan, dia secara alami akan menyempurnakan dan meningkatkannya secara perlahan. Dengan seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi dan seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi, ditambah seni rahasia penggalangan harta karun semesta, selama usahanya dalam, bahkan senjata ajaib biasa pun bisa menjadi harta karun. Berbicara tentang seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi dan seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi, tungku roh terdalam terkuat yang telah disempurnakan Yang Chen menjadi lapisan ke-10 roh surgawi dan lapisan ke-20 iblis bumi. Kekuatan roh 5 elemen Yin dan Yang Chen saat ini telah dibagi menjadi 30 jenis kekuatan roh, dan kekuatannya hampir 10 kali lebih banyak dari kekuatan roh biasa. Sangat disayangkan bahwa penguasa tidak ada di tangannya sekarang, tetapi di tangan leluhur utama Gong Sunling, Gao Xian, untuk mengukur tingkat kekuatan rohnya sendiri untuk menyerang tahap Dacheng. Jika tidak, penguasa secara intuitif dapat menunjukkan efektivitas tempur Yang Chen. Ketika Yang Chen menyelesaikan pemeriksaan tubuhnya, keempat wanita itu pada dasarnya telah menyelesaikan pemeriksaan masing-masing, dan semua wajah mereka penuh kegembiraan. Seolah ingin berbagi kegembiraannya dengan Yang Chen, Sun Qingsui bergegas memberitahunya tentang perubahannya. Kekuatan spiritual gadis kecil itu diubah menjadi esensi sejati kayu pertama, tetapi sisanya tidak banyak berubah, tetapi kesadaran spiritualnya telah meningkat hingga batas tahap puncak Yuanying. Sepertinya dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos kemacetan ini dan memasuki tahap Dacheng. Kakak Yang, tidak, suamiku, mari kita lakukan kultivasi ganda kesadaran spiritual bersama-sama, mungkin kita bisa segera menerobos. Setelah Sun Qingsui selesai membicarakan situasinya, dia langsung memanggil Yang Chen, membuat para wanita tertegun untuk beberapa saat. Ini bukanlah akhir. Ketika Sun Qingsui selesai berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berseru kaget, "Hei, kita berdua telah mencapai tahap Nas Chen Sol. Kami bisa melakukan kultivasi ganda denganmu sekarang." Begitu Sun Qingsui mengatakan ini, ketiga wanita lainnya tiba-tiba tersipu lagi. Mereka menundukkan kepala dan tidak ada yang berani menatap Yang Chen. Sun Qingsui menyadari rasa malunya. Dia berteriak dan buru-buru menutupi wajah kecilnya dengan tangannya, tidak berani untuk melihat ke atas lagi. Yang Chen ingat bahwa masih ada keuntungan dipromosikan ke tahap Yuanying. Segera, rasa malu si Sanshan yang tak dapat dijelaskan terlintas di benaknya ketika dia berada di luar. Apakah dia juga memikirkan masalah ini? Topik yang canggung membuat keempat wanita itu sangat malu. Namun, semua orang segera pulih. Apa yang perlu ditakutkan? Mereka sudah menikah dengan suaminya sendiri. Apa yang perlu disesalkan dalam budidaya ganda antara suami dan istri? Hubungan antar manusia adalah hal yang penting, bahkan keabadian pun tidak bisa dihindari. Bukankah mereka melihat Kaisar Langit dan Ibu Suri dari Barat? Ini bagus. Yang Chen memandang keempat wanita itu mengangkat kepala dan menatapnya. Yang Chen mengangguk dan memuji, kapan saja, jangan biarkan hal-hal sepele memengaruhi Dao Heartmu. Itu tidak sepadan. Meskipun perkataan Yang Chen sedikit berkhotbah, keempat wanita itu membungkuk sedikit kepada Yang Chen dan berkata serempak, "Ya, suami." Melihat keempat wanita cantik itu, Yang Chen tiba-tiba merasakan pencapaian yang tak terlukiskan. Menikahi keempat wanita ini sekaligus, di kehidupan sebelumnya, diperkirakan bahkan Kaisar Langit saat itu pun tidak berani membayangkannya bukan? Apakah ada sesuatu yang membuat Yang Chen lebih bangga dari ini? Selain Sun Qingsui, Divine Sense dari tiga wanita lainnya juga berada di ambang terobosan, dan mereka hanya berjarak satu langkah dari pintu. Tentu saja, Yang Chen tidak akan menolak membantu mereka berkembang. Dia segera berkultivasi bersama empat wanita di rumah harta karun. Sutra Hati Yin yang misteri tertinggi sungguh luar biasa. Selain itu, rasa ilahi Yang Chen telah menembus ke tingkat kedua manusia abadi. Hanya dengan penanaman ganda kesadaran spiritual memungkinkan keempat wanita tersebut menerobos kemacetan dan basis budidaya rasa ilahi mereka ditingkatkan ke tahap awal Dacheng. Mereka semua baru dalam tahap Yuanying, dan basis budidaya mereka perlu dikonsolidasikan. Dalam hal ini, cara terbaik untuk mengkonsolidasikan basis budidaya mereka adalah dengan melakukan budidaya ganda. Asal-usul metode budidaya ini sulit untuk dijelaskan, jadi Anda tidak perlu mendalaminya. Yang Chen tidak bisa menjelaskan kepada para wanita asal-usul, metode harmoni langit dan bumi, yang dia berikan kepada mereka, jadi dia hanya mengatakan kepada mereka untuk tidak melanjutkannya.
Mengenai misteri Yang Chen, keempat wanita itu sudah siap mental. Karena Yang Chen berkata demikian, mereka pasti setuju. Melihat keempat istrinya berkata, iya, suami. Secara bersamaan, Ji Yunsu merasa sedikit malu. Yang Chen memiliki rasa pencapaian yang tak terlukiskan. Namun, meskipun mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan melanjutkan masalah ini, ketika mereka mempelajari dengan cermat rangkaian metode kultivasi ganda ini, hal itu tetap mengejutkan keempat wanita tersebut. Masuk akal, mereka sudah langka di dunia fana dengan kemampuan pemahaman yang sangat baik. Metode budidaya sekte hampir dapat dipahami oleh mereka. Sekarang masih banyak hal yang tidak dapat mereka pahami dalam metode kultivasi ini. Bagaimana ini mungkin? Yang Chen tidak terkejut sama sekali. Metode budidaya ganda teratas di dunia abadi, jika keempat wanita dapat melihat misteri secara sekilas, akan sia-sia jika menyebutnya sebagai metode budidaya terbaik. Oleh karena itu, Yang Chen sekali lagi memainkan peran sebagai pemandu. Dari awal hingga akhir, ia menjelaskan seluk-beluk hukum keharmonisan langit dan bumi satu persatu. Sekaligus bagaimana cara bercocok tanam di bawah basis budidaya saat ini, di mana yang harus diperhatikan, ia menjelaskannya dengan jelas dan jelas. Meskipun dalam penjelasan Yang Chen, ada beberapa tempat yang tidak dapat dihindari untuk menyebutkan beberapa hal antara suami dan istri. Para wanita juga mengetahui pentingnya hal ini. Sekalipun wajah mereka tersipu, mereka mendengarkan setiap kata, karena takut melewatkan sesuatu. Setiap orang adalah orang yang cerdas. Dari metode penanaman ganda ini, mereka melihat banyak hal. Apalagi isi penjelasan Yang Chen membuat para wanita samar-samar memahami bahwa suaminya tidak sesederhana yang mereka lihat sekarang. Hal ini dapat dilihat dari kesengsaraan surgawi yang tak terbayangkan. Chapter 942. Tepat ketika Yang Chen menjelaskan misteri hukum langit dan bumi kepada keempat istrinya, Master Sekte Muda Tianmen, Lili Heng, juga memberitahu Master Sekte dan beberapa tetua inti lainnya tentang perasaannya sebelum dia mengalami koma. Dalam ingatan Lili Heng, sebelum dia koma, dia seperti berada di dunia kilat dan guntur, di mana-mana dihancurkan dan dihancurkan. Segala sesuatu di sekitarnya adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Khususnya, pemandangan yang dia lihat di saat-saat terakhir sebelum dia koma, seekor naga putih hidup menelannya sebelum dia disambar petir. Suara familiar dari pendahulunya, dia tidak bisa melupakannya selama sisa hidupnya. Biarkan kamu meningkatkan basis kultivasimu. Master Sekte Li mengunyah pesan yang disampaikan oleh pendahulunya. Lili Heng telah menceritakan segalanya padanya, tidak meninggalkan satu kata pun. Oleh karena itu, paruh terakhir dari kata-kata senior itu benar-benar layak untuk direnungkan. Orang tua ini punya banyak, apa maksudnya ini? Banyak dari apa? Metode budidaya, atau pengalaman, atau apakah itu pengalaman? Perkataan pendahulunya belum selesai, namun makna yang diungkapkan sungguh terlalu menggerakkan. Jika itu hanya cerita Lili Heng, itu mungkin tidak membuat Master Sekte Li dan beberapa tetua inti lainnya terlalu memperhatikan. Namun, situasi pada saat itu adalah halaman kecil tempat tinggal Lili Heng, Master Muda Sekte Tianmen, seperti menderita kesengsaraan surgawi. Kecuali Lili Heng, semua orang, semuanya berubah menjadi bubuk. Dalam radius 200 kaki, kecuali Lili Heng, tidak ada makhluk hidup yang tersisa. Hal yang paling aneh adalah bahkan beberapa tetua panggung Dacheng yang bertukar pengalaman kultivasi mereka ratusan kaki jauhnya tidak menyadari adanya jejak kekuatan spiritual yang mengamuk. Sebaliknya, mereka merasakan kesadaran spiritual tirani melanda seluruh dunia. Beberapa tetua tingkat Dacheng hampir berlutut di tanah karena kesadaran spiritual yang tiba-tiba ini. Halaman Master Sekte Muda, tentu saja, diatur di area inti. Justru karena inilah Divine Sense yang sekilas dan kejam juga terdeteksi oleh semua ahli dalam radius beberapa ratus meter. Sayangnya, para master panggung Dacheng begitu ketakutan hingga mereka hampir berlutut, dan para master panggung Yuanying biasa itu langsung membodohi diri mereka sendiri. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin dari mereka pingsan karena ketakutan. Sisanya berdiri terpaku di tanah, ketakutan. Butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali normal. Lili Heng adalah seorang junior di panggung Jidan. Bahkan jika orang-orang Taitian bekerja sama untuk menipu dia, mereka tidak dapat membuat beberapa tetua panggung Dacheng merasa seperti ini, dan mereka juga tidak dapat menakut-nakuti orang lain di daerah ini seperti ini. Terlebih lagi, mustahil bagi Lili Heng untuk berbuat curang. Banyak tetua, termasuk Master Sekte, yang secara pribadi mengalami momen itu. Setelah sadar kembali, semua orang berspekulasi tentang hal itu. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa senior yang mengirimkan Divine Sense jelas bukan ahli dunia ini. Tentu saja, hanya Master Sekte dan beberapa tetua inti yang sampai pada kesimpulan ini. Semua orang tidak tahu apa-apa. Insiden yang terjadi di Tianmen ini mirip dengan bencana skala kecil, dan benar-benar menarik perhatian semua petinggi. Para petinggi yang tidak mengetahui alasannya juga merasakan aura yang tidak biasa darinya. Seluruh masalah ini ditekan oleh para petinggi dengan perintah yang paling keras. Semua murid yang mengetahui masalah ini semuanya bersumpah dalam hati iblis bahwa mereka tidak akan pernah menyebarkannya dan dilarang mendiskusikannya. Insiden itu terjadi dengan tergesa-gesa, dan para petinggi bahkan tidak memberikan penjelasan paling mendasar, dan buru-buru mengeluarkan perintah seperti itu. Banyak tetua biasa yang secara samar-samar menyadari bahwa mungkin Tuan Muda Sekte Lili Heng bukanlah anak tidak sah dari Tuan Sekte Li seperti dugaan semua orang. Alasan mengapa para petinggi sangat menghargai Lili Heng pasti berkaitan dengan masalah ini. Tiba-tiba, banyak orang memandang Lili Heng dengan pandangan baru dan mereka tidak lagi berani berbicara buruk tentangnya di belakang punggungnya seperti sebelumnya, juga tidak berani berspekulasi secara pribadi. Mereka semua menunggu dengan kagum untuk melihat kejutan seperti apa yang akan diberikan oleh Tuan Muda Sekte. Senior yang tidak dikenal ingin Lili Heng meningkatkan basis budidayanya. Tidak ada yang salah memahami permintaan ini.
Semua orang dalam dengan suara bulat percaya bahwa apa yang senior ingin Li Liheng tingkatkan pastinya adalah basis budidaya metode budidaya kesadaran spiritual spasial. Kali ini, para petinggi Taitianmen mulai merasa malu. Untuk meningkatkan basis budidaya metode budidaya kesadaran spiritual spasial, syarat pertama adalah menyelesaikan masalah koma Li Liheng yang tidak dapat dijelaskan. Dan untuk mengatasi masalah ini, perlu menggunakan pil pembekuan roh. Tempat yang memalukan ada di sini. Meskipun Taitianmen telah menghabiskan banyak uang dan menukar benih api kelas 7 dengan resep pil-pil pembekuan roh Yang Chen, dan para master aula pengobatan juga dengan suara bulat percaya bahwa resep pil itu benar. Yang Chen juga bersumpah bahwa resep pil ini benar adanya. Namun resep pil sudah ada di tangan, bahan obat sudah ada di tangan, namun pil pembekuan semangat tidak dapat dimurnikan. Mundurnya Yang Chen telah berlangsung selama 18 tahun, ditambah penelitian tahun-tahun sebelumnya, lusinan master aula pengobatan Taitianmen telah mempelajari metode pemurnian pil pembekuan roh ini selama lebih dari 20 tahun. Hasilnya membuat para petinggi muntah darah, hampir bisa dikatakan mereka tidak mendapat apa-apa. Apa tujuan membeli resep pil sebelumnya, bukan untuk menghilangkan ketergantungan pada Yang Chen. Tapi sekarang semuanya berputar-putar, dan kemudian para petinggi Taitianmen dengan tak berdaya menyadari bahwa mereka harus beralih ke Yang Chen pada akhirnya. Belum lagi apakah Yang Chen setuju untuk memurnikan pil untuk Taitianmen dalam waktu singkat, harga yang harus dibayar untuk alkimia ini pasti akan membuat para Taitianmen merasakan sakit. Para petinggi membenci tumpukan sampah di ruang pengobatan. Itu adalah masalah yang sederhana. Mereka mempunyai resep pil dan ramuan obat di tangan mereka, tetapi mereka bahkan tidak bisa memurnikan pil yang jelek. Sekte tersebut benar-benar telah mengangkat kelompok sampah ini dengan sia-sia. Tentu saja, ini hanya bisa dipikirkan di dalam hati mereka, dan tidak mungkin untuk mengatakannya dengan lantang. Namun apa yang terjadi di halaman Li Liheng membuat Master Sekte Li dan para eksekutif inti memutuskan bahwa berapapun harga yang harus mereka bayar, mereka harus membiarkan Yang Chen memurnikan pil dalam jumlah yang cukup. Tidak peduli seberapa besar harganya, itu sepadan. Selama mereka bisa menjalin hubungan dengan pendahulunya, apakah itu budidaya atau pemurnian alkimia, mereka bisa mendapatkan panduan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat Istana Cunyang menjadi satu-satunya sekte super sepertinya bisa ditebak. Ini bukan asumsi dari Sekte Master Li saja, tetapi pemahaman umum dari semua tetua inti yang mengetahui cerita di dalamnya. Tugas berat tersebut tentu saja jatuh ke tangan Mao Qi, Kepala Balai Urusan Luar Negeri, yang telah berkali-kali berurusan dengan Yang Chen. Hal semacam ini, Mao Qi tidak akan menyerah. Otorisasi yang diberikan kepada Mao Qi oleh petinggi Taitianmen adalah, berapapun biayanya, selama hal itu bisa dilakukan, dia harus berjanji pada Yang Chen. Namun, ketika Mao Qi menerima tugas itu dan pergi, wajahnya tidak begitu santai. Sosok yang pergi itu tampak seperti seorang pahlawan yang akan mati dengan murah hati, hanya menyanyikan, anginnya suram, airnya dingin, di mulutnya. Chapter 943. Yang Chen tidak tahu keterkejutan macam apa yang ditimbulkan oleh tingkah tiba-tibanya kepada orang-orang Taitian pada saat itu. Dia tidak tahu bahwa kekuatan kesengsaraan guntur bahkan dipantulkan ke Sekte Taitianmen melalui jejak kesadaran spiritual itu. Dia sekarang bersiap untuk masuk surga. Malam pernikahan yang sempat tertunda selama 18 tahun akhirnya menjadi kenyataan. Dalam ingatan akan kehidupan sebelumnya, dia tidak tahu berapa banyak makhluk abadi yang ingin berkultivasi ganda dengan peri plum dingin dan peri salju menari. Bahkan Master Sekte dari Sekte Suantian, Kaisar Langit yang baru tidak terkecuali. Sayangnya, mereka hanya bisa memikirkannya dan tidak mungkin menjadi kenyataan. Tapi di depannya, hal yang diimpikan banyak orang akan segera terjadi pada Yang Chen. Karena semua orang telah dipromosikan ke tahap Yuanying, maka kehidupan antara suami dan istri akan terjadi secara alami. Tidak mungkin suami dan istri bisa bersama dan memulai kultivasi ganda tanpa melakukan apapun. Semuanya harus terbiasa dengan prosesnya. Sutra Hati Yin yang misteri tertinggi sebelumnya telah membuat keempat wanita itu terbiasa melakukan kontak biasa dengan Yang Chen, jadi sekarang saatnya membiasakan diri dengan proses kontak yang lebih dalam. Keempat wanita itu sedikit pemalu, tapi si Sanshan tegas. Melihat wanita itu tidak berbicara, dia berdiri, lalu menggigit bibirnya, mengulurkan tangan dan menarik Yang Chen ke sebuah istana di belakang. Ketika kulit seputih salju si Sanshan terungkap saat dia perlahan melepas jubahnya, bahkan Yang Chen pun tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdebar. Tubuh halus si Sanshan tidak dapat melihat sedikit pun kekurangan. Warna kulit sempurna, garis sempurna, dan fitur wajah sempurna, tidak peduli dari sudut mana, itu adalah karya seni yang sempurna. Tangan Yang Chen dengan lembut menyentuh kulit si Sanshan dan segera menimbulkan getaran kecil. Di kulit halus si Sanshan juga terdapat jerawat kecil. Dia perlahan memeluk si Sanshan dan mencium bibir cerinya. Mencium nafas harum si Sanshan, Yang Chen tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak nyata. Bagaimana aku, Yang Chen, mendapatkan bantuanmu? Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik di telinga si Sanshan. Kalimat ini seolah meledakkan bom di tubuh si Sanshan. Si Sanshan tiba-tiba mengambil inisiatif. Tangannya dengan cepat melepas pakaian Yang Chen, lalu dia melemparkan dirinya ke pelukan Yang Chen. Tubuh halusnya sepanas api, dan tidak ada kemiripan dengan gelar peri plum musim dingin. Cahaya lilin berkedip-kedip. Keduanya adalah kultivator, dan malam pernikahan mereka berlangsung sepanjang hari dan malam. Yang Chen dan si Sanshan juga tenggelam dalam kesenangan yang bukan berasal dari kultivasi, dan mereka hampir tidak dapat melepaskan diri. Yang mengejutkan Yang Chen, si Sanshan sebenarnya mengembangkan seni pesona batin, yang benar-benar membuat Yang Chen terkejut. Peri plum dingin, yang kedinginan dan tidak memberikan wajah baik kepada siapapun di luar, tampaknya benar-benar terbuka di depan Yang Chen, dan menjadi kecantikan yang penuh gairah. Keindahannya tidak diketahui orang luar. Dengan yang pertama, tentu saja ada yang kedua. Namun,
Yang Chen mengambil inisiatif dan menarik Gao Yue untuk menghabiskan kedua kalinya di malam pernikahan mereka. Perasaan Gao Yue dan si Sanshan sangat berbeda. Itu adalah kegembiraan karena harapan 10.000 tahun yang telah lama diidam-idamkan terpenuhi. Memeluk tubuh menawan tuannya dalam pelukannya, Yang Chen berharap bisa menyatu dengan tuannya. Berikutnya adalah kakak senior Gong Xunling. Penampilan Gong Xunling relatif kurang intens, namun dia sangat bergantung pada Yang Chen. Tidak peduli metode apa yang digunakan Yang Chen, dia bersedia dan patuh. Yang paling nakal adalah Sun Qingsui, yang juga merupakan istri terakhir Yang Chen yang menjadi seorang wanita. Dia memiliki kepercayaan penuh pada Yang Chen, dan dia juga menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Yang Chen. Bahkan Sun Qingsui terkadang mengambil inisiatif untuk membiarkan Yang Chen mencicipi cita rasa baru. Hanya dalam waktu setengah bulan, keempat istri tersebut bergantian menjadi wanita sejati, dan mereka benar-benar menjadi wanita Yang Chen. Yang mengejutkan Yang Chen, keempat wanita itu telah berlatih seni kamar tidur. Meskipun tidak ada yang mengatakannya, mereka semua ingin memberikan perasaan yang paling indah kepada Yang Chen. Biarkan beberapa lilin pernikahan Yang Chen, bahagia benar-benar seperti abadi. Kehidupan surga seperti ini, Yang Chen dan keempat wanitanya menghabiskan setengah tahun di rumah harta karun Istana Naga. Ketika suami dan istri sudah benar-benar akrab satu sama lain, dan pemahaman keempat wanita tentang metode integrasi langit dan bumi juga sudah ada, Yang Chen dan keempat wanita itu mulai berkultivasi bersama. Masing-masing dari empat wanita telah mengembangkan metode kultivasi asli dari atribut mereka masing-masing, dan ketika mereka bekerja sama dengan Yang Chen, mereka hanya saling melengkapi. Selama 2 tahun berikutnya, Yang Chen dan keempat istrinya menghabiskan waktu mereka untuk berkultivasi bersama sambil mengkonsolidasikan basis kultivasi masing-masing. Menghitung waktu, Yang Chen akhirnya mendiskusikan masa depan kultivasi dengan keempat wanita tersebut. Menurut Yang Chen, meskipun keempat wanita itu sekarang dianggap memiliki basis kultivasi yang sangat baik, jalan yang harus ditempuh dari hati besi Dao yang sebenarnya masih panjang, dan mereka masih membutuhkan temper yang sangat keras. Atas pernyataan Yang Chen, tidak satu pun dari keempat istri yang keberatan. Banyaknya pernyataan dan praktik Yang Chen telah membuktikan bahwa dia benar. Sebagai istrinya, Yang Chen tidak akan pernah menyakiti mereka, jadi mereka semua mengangguk. Jika itu hanya kenaikan sederhana, keempat wanita itu akan mengikuti kultivasi mereka saat ini dan bertahan, dan melewati kesengsaraan dan naik adalah hal yang wajar. Namun, segalanya tidak sesederhana itu. Yang Chen tahu bahwa dunia setelah kenaikan bukanlah dunia yang damai, dan persaingannya bahkan lebih kejam daripada dunia fana. Awalnya, menurut lintasan budidaya si Sanshan dan Sun Qingsui, mereka perlahan-lahan akan menunjukkan sisi kejam musuh setelah kenaikan, dan juga membiarkan dunia spiritual dan dunia abadi benar-benar mengakui prestise peri plum dingin dan salju yang menari, peri. Namun, di kehidupan sebelumnya, kedua wanita tersebut juga telah membayar harga yang menyakitkan di dunia spiritual. Meski tidak seserius kali ini, basis kultivasi mereka dihapuskan, namun mereka juga terluka parah, dan masing-masing memiliki pengalaman penyembuhan yang menyakitkan selama ratusan tahun. Alasan mengapa kedua wanita tersebut terluka parah di kehidupan sebelumnya adalah karena ketika mereka pertama kali memasuki dunia spiritual, mereka tidak memiliki pengalaman pertarungan sengit sama sekali. Yang Chen tidak ingin putrinya, yang sudah menjadi istrinya, mengalami pengalaman menyakitkan seperti itu lagi, jadi wajar saja dia harus melenyapkan semua yang ada di buayannya. Karena semua orang sudah menjadi leluhur tahap Yuanying, ada tempat yang paling cocok untuk mengasah hati Dao dan pengalaman membunuh para wanita. Sebelumnya, Yang Chen juga pernah mendengar nama tempat itu dari mulut Lan Ying, benua iblis. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen tidak memiliki pengalaman pergi ke benua iblis, tetapi dia juga mengetahui dari beberapa orang di dunia spiritual bahwa itu adalah benua yang penuh dengan pembunuhan dan perkelahian. Di sana, tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat, tidak ada perbedaan antara ras, yang ada hanya pembunuhan tanpa akhir dan penajaman yang kuat. Para master yang bertarung di benua iblis menjadi kuat setelah naik. Bagaimana Yang Chen bisa melepaskan tempat seperti ini di mana dia bisa mendapatkan pengalaman di dunia fana? Chapter 944. Namun, benua iblis bukanlah tempat yang bisa dikunjungi dengan mudah. Belum lagi yang lainnya, hanya bola-balik di jalan, bahkan jika Yang Chen sekarang dipromosikan ke tahap Yuanying dan pesawat ulang-aliknya lebih cepat, diperkirakan akan memakan waktu 10 tahun. Ini belum termasuk waktu pengalaman, jadi jika dia ingin pergi, dibutuhkan setidaknya 50 tahun. Terlebih lagi, ini belum termasuk bahwa setelah beberapa orang dipromosikan ke tahap Yuanying, mereka harus kembali ke sekte untuk meninggalkan tablet giok kehidupan mereka. Nenek moyang tahap Yuanying adalah harta karun bagi sekte manapun, dan tidak bisa hilang begitu saja. Meninggalkan tablet giok kehidupan dapat mengetahui kehidupan dan kematian leluhur tahap Yuanying mereka sendiri, dan pada saat yang sama, bila diperlukan, mereka juga dapat mengandalkan tablet giok kehidupan untuk melacak keberadaan murid tahap Yuanying mereka sendiri. Ini adalah langkah yang harus diambil oleh semua murid yang dipromosikan menjadi leluhur tahap Yuanying dan memiliki sekte, dan Yang Chen tidak terkecuali, terlebih lagi bagi keempat wanita tersebut. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari untuk kembali ke sekte. Setiap orang tidak sendirian di sekte, semua orang telah menerima peserta magang, jadi penting juga untuk menginstruksikan peserta magang. Diperlukan setidaknya beberapa tahun untuk mengurus semua hal ini. Oleh karena itu, pergi ke benua iblis hanyalah rencana keluarga Yang Chen, dan tidak dapat dilaksanakan untuk saat ini. Namun, ada satu hal yang harus segera dilakukan. Setelah rumah harta karun klan naga dikumpulkan oleh Xiao Tian, tidak perlu tinggal di sini. Yang Chen sudah memiliki istana naga di tangannya, jadi tentu saja dia harus mengumpulkan ini dan mengintegrasikannya dengan istana naga. Xiao Tian sedang tidur setelah menelan manik naga. Yang Chen mengendalikan pagoda naga dan meletakkannya di dasar segi 8 istana naga miliknya.
Kemudian, dengan bantuan tubuh Xiao Tian, dia mengendalikan Istana Naga dan mulai mengintegrasikan rumah harta karun Istana Naga. Karena dia sudah berada di tahap Yuan Ying, lebih mudah untuk mengontrolnya. Meskipun dia harus bergantung pada Xiao Tian untuk seluruh prosesnya, Xiao Tian adalah hewan peliharaan rohaninya sendiri dan masih dalam keadaan koma. Tidak terlalu sulit bagi kesadaran Yang Chen untuk mengendalikannya dari jarak jauh. Satu-satunya kesulitan adalah hal itu membutuhkan banyak kekuatan spiritual. Namun, pada peta laut Cina Timur yang lengkap, tidak ada masalah kekurangan kekuatan spiritual sama sekali. Dengan bantuan para wanita, hanya butuh beberapa bulan untuk mengumpulkan rumah harta karun tersebut. Pada titik ini, selain beberapa ramuan dasar laut di Laut Cina Timur, tidak ada yang perlu diperhatikan secara khusus oleh Yang Chen. Yang Chen melepaskan pesawat ulang-alik, membawa keempat wanita itu, menemukan arah dan terbang ke Pulau Abadi Giok Hijau terdekat. Kecepatan pesawat ulang-alik ini luar biasa cepat, bahkan melebihi kecepatan pesawat ulang-alik sebelumnya ditambah sayap pemisah air. Dari sini ke Pulau Abadi Giok Hijau, hanya butuh 2 atau 3 bulan untuk tiba, 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Kembalinya si Sanshan secara langsung menimbulkan sensasi di Pulau Abadi Giok Hijau. Sebelumnya, masalah Hukianyi terlalu besar, sedemikian rupa sehingga hampir semua pembudidaya di dunia tahu bahwa budidaya periplum dingin telah dihapuskan, dan dia juga terluka parah. Semua orang yang telah melihat keadaan si Sanshan pada saat itu, meskipun mereka tidak mengatakannya, tetapi mereka semua merasa bahwa si Sanshan tidak ada harapan. Tentu saja, dengan Yang Chen sebagai tunangannya, dia mungkin bisa menyelamatkan nyawanya dan pulih dari luka-lukanya. Tidak ada yang meragukan hal ini. Mungkin dia bisa berkultivasi lagi. Namun, mustahil memulihkan budidaya periplum dingin dalam waktu singkat. Tak perlu dikatakan lagi, mustahil bagi budidaya periplum dingin untuk mencapai tingkat berikutnya. 99 dari 100 orang yang pernah melihat si Sanshan memiliki sikap yang sama. Oleh karena itu, ketika si Sanshan berdiri di depan semua orang lagi, tidak hanya lukanya yang sembuh, tetapi dia juga berhasil dipromosikan menjadi leluhur tahap Yuan Ying, secara langsung membuat banyak orang tetap di tempat untuk waktu yang lama, tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Setelah sekian lama, Tuan Tantai dan beberapa tetua agung adalah orang pertama yang pulih. Guru si Sanshan, Song Huan, bergegas ke depan si Sanshan. Dia sangat terkejut hingga dia berharap bisa menyentuh tubuh si Sanshan dengan tangannya untuk memastikan bahwa semua yang dilihatnya adalah nyata. Faktanya, begitu si Sanshan melepaskan aura leluhur tahap Yuan Ying, semua orang yang hadir sudah tahu bahwa si Sanshan telah dipromosikan ke tahap Yuan Ying. Karena dia telah dipromosikan ke tahap Yuan Ying, cedera sebelumnya dan basis kultivasi secara alami semuanya baik-baik saja, dan tidak perlu pemeriksaan apapun. Tapi konsep yang ditinggalkan sebelumnya benar-benar terlalu putus asa, jadi akan ada perilaku sekelompok master dari Green Jade Immortal Island. Setelah keterkejutan itu, yang tersisa hanyalah kejutan yang mendalam. Periplum dingin, si Sanshan, dapat dikatakan sebagai murid dengan kualifikasi terbaik di sekte. Pemulihannya hampir mengumumkan bahwa sekte tidak mengalami kerugian sama sekali selama ini. Tidak hanya itu, keberhasilan kesembuhan si Sanshan juga berarti dia mendapat tempat di hadapan suaminya, Yang Chen. Menantu seorang master alkemis kelas 5 pasti bisa membuat anggota tingkat tinggi Pulau Abadi Giok Hijau terbangun dari tidurnya, meskipun mereka sudah lama tidak menikmati rasa tidur. Tentu saja, si Sanshan sekarang adalah seorang wanita, dan semua orang dapat melihatnya. Tapi lalu bagaimana, jika tidak demikian, bagaimana Yang Chen bisa digenggam dengan kuat? Orang Taitian menderita kerugian besar kali ini. Mereka tidak hanya menanggung kehilangan reputasi, tetapi mereka juga kehilangan master panggung Dacheng, Hukianyi, dan omong-omong, ada seorang tetua yang hebat ditambah lusinan master panggung Yuan Ying dan ratusan master panggung Jidan. Jika kompensasi orang Taitian dihitung sebelumnya, maka orang Taitian bisa dikatakan menderita kerugian ganda. Semua orang mengerti siapa yang menyebabkan keajaiban seperti itu. Dia sendiri adalah seorang tamu, dan sekarang dia adalah penyelamat si Sanshan. Yang Chen secara alami menjadi tamu paling terhormat di Pulau Abadi Giok Hijau. Termasuk penguasa Tantai, mereka semua menghormati Yang Chen, dan semakin mereka memandangnya, semakin mereka menyukainya. 3 istri Yang Chen lainnya secara alami juga diterima dengan sambutan yang megah. Si Sanshan dibawa oleh gurunya, Song Huan, dan bergegas ke aula leluhur untuk memuja leluhur, dan pada saat yang sama pergi ke aula pahlawan untuk meninggalkan token giok hidupnya. Pulau Abadi Giok Hijau hampir merayakannya karena kembalinya si Sanshan dengan kuat. Belakangan, di bawah bujukan beberapa sesepuh besar, tidak ada keriuhan besar, hanya perayaan sederhana yang dilakukan oleh anggota tingkat tinggi. Dia dapat menarik kembali si Sanshan, yang berada di ambang kematian, dan tidak hanya lukanya yang disembuhkan, tetapi basis kultivasinya juga ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Dokter yang sangat jenius, bagaimana mungkin orang tidak tergila-gila padanya? Terlebih lagi, Yang Chen masih memiliki senjata pembunuh besar di tangannya, efek dari appearance pill. Setidaknya 5 anggota tingkat tinggi dari Green Jade Immortal Island telah mengalaminya. Menghitung si Sanshan, itu yang ke-6. Sebuah contoh hidup ditempatkan di depan mereka. Para pembudidaya wanita ini dengan sengaja dapat mempertahankan citra seorang master, yang sudah sebanding dengan kesulitan bertarung dengan orang-orang Taitian. Di aula VIP untuk menyambut tamu-tamu terhormat, penguasa Tantai telah memulihkan ketenangannya dan menanyakan secara rinci tentang pengalaman Yang Chen dan para wanita selama bertahun-tahun. Yang Chen tidak terlalu detail, tapi dia tidak melewatkannya. Dia secara kasar menceritakan beberapa pengalamannya, yang cukup untuk menghadapinya. Pada akhirnya, penguasa Tantai bertanya dengan sungguh-sungguh, Yang Chen, bagaimana saya bisa menyempurnakan pil penampilan? Chapter 945. Ini bukanlah yang dibutuhkan oleh penguasa Tantai. Pil penampilan yang diberikan Yang Chen kepada penguasa Tantai terakhir kali semuanya disempurnakan dengan pengobatan roh 10.000 tahun.
Di dunia fana, hal itu bisa membuat orang terlihat awet muda selamanya. Kata-kata penguasa Tantai ditanyakan kepada jutaan murid di bawah komando Pulau Abadi Giok Hijau. Mau bagaimana lagi, hanya mereka berlima yang menikmati manfaat sebesar itu. Akan menjadi tidak normal jika orang-orang di bawah tidak berisik. Sebagai seorang wanita, penguasa Tantai tentu lebih tahu daripada Yang Chen tentang daya tarik fatal dari pil penampilan ini bagi para kultivator wanita. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan waktu ini untuk bertanya dengan jelas. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkannya segera, dia harus berjuang untuk mendapatkan kesempatan bagi muridnya sendiri. Setelah lama bersama para wanita, dia secara alami membicarakan topik ini. Yang Chen sekarang mengerti betapa banyak masalah yang dia timbulkan pada dirinya sendiri dengan memperkenalkan pil penampilan saat ini. Namun, pada saat itu, jika dia tidak mengeluarkannya, Sun Qingsui dan Si Sanshan bahkan tidak memiliki kepercayaan diri minimum, jadi Yang Chen tidak bisa terlalu memikirkannya. Karena semuanya sudah terjadi, Yang Chen tentu saja tidak akan menolak. Namun, pil penampilan peri Chang, tidak mudah didapat. Yang Chen hanya bisa menggunakan pil penampilan peri 9 surga yang lebih rendah untuk menghadapinya. Terlebih lagi, bahan obat tidak dapat digantikan dengan ramuan berumur 10.000 tahun yang sangat berharga ini. Meski begitu, pil penampilan ini ditakdirkan mahal. Mau bagaimana lagi, Yang Chen sendiri, bahkan jika dia tidak melakukan apapun setiap hari dan berspesialisasi dalam menyempurnakan pil penampilan, dia tidak dapat memenuhi kebutuhan semua kultivator wanita di dunia. Terlebih lagi, meskipun itu adalah ramuan milenium yang lebih rendah, itu tetaplah ramuan milenium, berapa banyak yang ada di dunia ini. Setelah saya kembali ke sekte, saya akan meluangkan waktu untuk menyempurnakan sejumlah pil penampilan tingkat rendah dan menjualnya di Menara Wanbao. Setelah mengambil keputusan, Yang Chen tidak keberatan menyebarkan berita tersebut secepatnya. Itu adalah bentuk publisitas Menara Wanbao. Harga spesifiknya akan ditentukan oleh kakak senior Sangguan dari Menara Wanbao. Hanya dengan kalimat ini, Sangguan Feng telah menjadi teman favorit semua kultivator wanita, nomor 2 setelah Yang Chen. Jumlah kuota appearance pil yang akan dialokasikan ke cabang Menara Wanbao semuanya terserah Shanghai Feng. Kultivator wanita mana yang tidak ingin berteman dengan Sangguan Feng? Kultivator wanita mana yang tidak memiliki sedikit orang kepercayaan? Orang-orang ini, tanpa kecuali, sangat memuji Sangguan Feng. Meskipun tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan semua orang, setidaknya ada saluran yang stabil untuk membeli pil penampilan di masa depan, penguasa Tantai juga relatif puas. Selanjutnya, para tamu dan tuan rumah tentu saja senang. Si Sanshan juga kembali dan duduk di sebelah Yang Chen. Setiap gerakannya sangat penuh hormat dan patuh, memberikan cukup wajah pada Yang Chen. Setelah tinggal di Pulau Abadi Giok Hijau selama hampir sebulan, Yang Chen membawa gurunya, kakak perempuannya, dan Sun Qingsui untuk terbang ke Sekte Awan Biru. Si Sanshan harus tinggal di sekte untuk menangani beberapa urusan, dan pada saat yang sama, dia harus terus menerima bimbingan di sekte. Reaksinya hampir sama seperti ketika si Sanshan kembali ke Pulau Abadi Giok Hijau. Orang-orang dari sekte Awan Biru melihat Sun Qingsui yang masih hidup dan melihat Sun Qingsui yang telah menjadi leluhur panggung Yuanying, dan mata mereka hampir melotot. Sebelumnya, ada berita samar-samar dari Pulau Abadi Giok Hijau, yang mengatakan bahwa peri plum dingin telah kembali ke Pulau Abadi Giok Hijau, dan peri salju yang menari juga ada di sana, tetapi tidak banyak orang yang mengetahui situasi spesifiknya. Ketika keluarga Yang Chen tinggal di Pulau Abadi Giok Hijau, Sekte Awan Biru telah menunggu mereka. Tidak mudah menunggu mereka kembali ke sekte. Siapa sangka saat bertemu, itu adalah kejutan yang tak terlupakan. Penatua Hua Wanting, sama seperti ibu Sun Qingsui, dengan hati-hati memandang Sun Qingsui dari atas ke bawah, karena takut dia masih meninggalkan jejak bahaya yang tersembunyi. Muridnya sendiri ini pada awalnya tidak sebaik budidaya si Sanshan, jadi dalam serangan Hu Qianyi, dia tidak terluka parah seperti si Sanshan. Namun perlu disebutkan bahwa bahkan dengan basis budidaya tahap Dacheng Hu Qianyi, ketika dia sendirian dengan Sun Qingsui, dia tidak membiarkannya ditangkap secara utuh, yang merupakan pujian tertinggi untuk Sun Qingsui. Bahkan jika lukanya tidak seberat si Sanshan, di mata Sekte Awan Biru, hasil terbaik untuk Sun Qingsui adalah menyia-nyiakan basis budidayanya. Dengan Yang Chen, mungkin dia bisa berkultivasi lagi setelah pulih dari cederanya, tetapi tidak ada yang mengira akan ada kejutan sebesar itu. Hanya dalam 20 tahun, semua luka Sun Qingsui telah sembuh, dan dia dipromosikan ke tahap Yuanying. Bahkan jika pil giok jamur Lingzi kelas 5 dapat mengobati luka para master tahap Dacheng, bagaimanapun juga, mereka adalah master tahap Dacheng, tubuh mereka sangat kuat, menelan pil obat tidak akan menimbulkan serangan balik. Si Sanshan dan Sun Qingsui di tahap Jidan sama sekali tidak dapat menahan ki obat dari pil giok jamur Lingzi kelas 5. Dalam keadaan seperti itu, Yang Chen masih berhasil menyembuhkan luka kedua wanita tersebut dan meningkatkan basis kultivasi mereka. Misteri ini membuat orang merasa berharap ketika memikirkannya. Namun, semua orang di Sekte Awan Biru juga tahu bahwa hal semacam ini adalah milik metode rahasia eksklusif Yang Chen dan sangat mustahil untuk ditanyakan. Namun, ini tidak menghalangi mereka untuk bertanya kepada murid mereka sendiri, Sun Qingsui. Tentu saja, ini adalah masalah masa depan, masalah yang mendesak adalah menghibur keluarga Yang Chen. Si Sanshan tidak ada di sana, dan dengan persahabatan antara Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, itu bukan masalah besar. Tapi Yang Chen tidak bisa diabaikan. Postur besar Sekte Awan Biru hampir sama dengan Pulau Abadi Giok Hijau. Bahkan pertanyaan yang diajukan oleh Master Sekte Lu saat makan malam juga sama. Sekte Awan Biru juga didominasi oleh murid perempuan, dan permintaan akan pil penampilan tidak akan pernah kalah dibandingkan dengan Pulau Abadi Giok Hijau. Oleh karena itu, Yang Chen belum menyempurnakan pil penampilan, dan Shanghai Feng telah menjadi objek upaya kedua sekte. Bantuan kedua sekte membuat Shanghai Feng merasakan sakit dan kebahagiaan.
Juga setelah tinggal di Sekte Awan Biru selama sebulan, Yang Chen pergi bersama tuan dan saudara perempuannya dan bergegas kembali ke Istana Cunyang. Pada saat ini, berita kembalinya peri plum dingin dan peri salju menari pada saat yang sama telah menyebar di kalangan para pembudidaya. Bahkan promosi kedua wanita tersebut ke tahap Yuanying tidak disembunyikan. Untuk sementara, hal itu menimbulkan ledakan seru dari berbagai sekte. Yang Chen mengabaikan keterkejutan teman-temannya ini, mengemudikan pesawat ulang-alik dan segera kembali ke Istana Cunyang. Kepala istana mengajak semua tetua dan master panggung Yuanying keluar untuk menyambut mereka. Mereka sudah lama mendengar tentang kembalinya keluarga Yang Chen yang beranggotakan 5 orang, tetapi mereka tidak menunggu mereka. Sekarang mereka akhirnya melihat Yang Chen muncul di depan mereka bersama Gao Yue dan Gong Sunling. 3 master panggung Yuanying, master panggung Yuanying yang sebenarnya, membiarkan kepala istana mengangguk dan berkata dengan suara sedikit tercekat, bagus. Bagus, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Guru dari Gao Yue dan Gong Sunling, Wang Yong dan Gao Xian, juga memandang murid mereka sendiri dengan kebanggaan yang tak terkatakan. Pada akhirnya, mata semua orang terfokus pada kepala Yang Chen. Inilah bakat yang membuat seluruh Istana Cunyang terbang tinggi, kilin Istana Cunyang. Chapter 946. Yang Chen tidak mengatakan banyak detail tentang kemana dia mundur kepada penguasa istana dan leluhur. Dia hanya mengatakan bahwa dia memurnikan pil obat khusus, dan kemudian mencoba yang terbaik untuk memulihkan basis budidaya peri plum dingin dan peri salju menari. Adapun promosi kolektif semua orang ke alam leluhur tahap Yuanying, itu karena retret jangka panjang dan budidaya ganda bersama. Selain hukum langit dan bumi, Yang Chen juga menyiapkan metode budidaya ganda yang relatif biasa namun unggul di dunia fana, yang digunakan untuk menipu. Ada banyak hal, kecuali suami dan istri, orang lain tidak bisa tahu terlalu banyak, bahkan penguasa istana pun tidak terkecuali. Pada titik ini, Yang Chen sudah menjelaskan kepada keempat istrinya. Faktanya, keempat wanita itu juga tahu bahwa apa yang diberikan Yang Chen kepada mereka, salah satu dari mereka sudah cukup untuk membuat seluruh dunia kultivator melakukan pembunuhan dan perampokan gila-gilaan. Tidak memamerkan kekayaan tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga berlaku di dunia kultivator. Bagaimanapun, Istana Cunyang memiliki 3 leluhur manusia tahap Yuanying lagi, dan ini bukanlah masalah sepele. Harus diketahui bahwa di masa lalu, paling banyak hanya ada 8 leluhur tahap Yuanying di Istana Cunyang, dan ada 1 yang setia kepada Tai Tianmen. Belakangan, meskipun banyak leluhur tahap Yuanying yang direkrut, masih banyak ras monster, dan leluhur manusia tahap Yuanying adalah minoritas. Pada tahun-tahun Yang Chen tidak ada di sana, perubahan di Istana Cunyang berubah setiap hari. Murid-murid yang baru bergabung dengan kualifikasi yang baik dari masyarakat telah mulai menunjukkan bakat mereka untuk sementara, dan ribuan orang telah mencapai tahap Jidan. Dibandingkan dengan ratusan orang miskin di masa lalu, dan jumlahnya tidak bertambah dalam waktu yang lama, itu seperti langit dan bumi. Hall of Eccentrics berkembang lebih pesat. Ada hampir selusin master tahap Yuanying yang telah mencapai tahap puncak Yuanying. Setiap orang menerima pil hati batin yang mempertanyakan dan mulai mundur. Selama mereka menunggu pintu keluar, mungkin akan ada beberapa master panggung daceng lagi di sekte. Ada lebih banyak orang di tahap Jidan, sehingga dalam beberapa dekade terakhir, setiap tahun, akan ada 1 atau 2 orang ras monster di tahap puncak Jidan dengan bantuan pil penginderaan dalam kelas 2. Jumlah total penggarap Nas Chen Soul di Istana Cunyang mendekati 200. Kekuatan ini saja membuat banyak anggota sekte takut. Tentu saja, ada lebih banyak rasa iri dan dengki. Siapa yang meminta sekte mereka untuk tidak memiliki alkemis kelas 5? Dapat dikatakan bahwa prestasi Istana Cunyang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari Yang Chen. Sekarang bahkan tanpa dukungan dari Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, Istana Cunyang dapat dianggap sebagai sekte kuasi kelas 1, dan juga merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Baru-baru ini, 2 sekte kecil di dekatnya bahkan ingin datang dan bergabung dengan Istana Cunyang. Hal-hal ini secara alami diputuskan oleh kepala istana dan para tetua. Yang Chen juga memiliki banyak hal yang harus dilakukan ketika dia kembali. Pertama, dia mengikuti Master Istana Zhang Jiao dan Master Leluhur ke Aula Leluhur dan kemudian pergi ke Aula Pahlawan untuk meninggalkan kartu giok sumber kehidupannya. Ketika dia mencapai alam leluhur tahap Yuanying, dia sudah memiliki kekuatan untuk sepenuhnya menanamkan kesadaran spiritualnya ke dalam kartu giok sumber kehidupan untuk pelestarian jangka panjang. Setiap kartu giok diukir dengan nama pemilik kartu giok tersebut. Begitu ada yang tidak beres, dia bisa dengan cepat mengetahui yang mana. Aula Pahlawan saat ini bukan lagi sekadar segelintir kartu giok sumber kehidupan di masa lalu. Ada ratusan kartu giok sumber kehidupan, tersusun rapi, tergantung di dinding yang paling mencolok. Selama seseorang melihatnya, ada semacam kebanggaan alami, ini adalah master dari sekte mereka sendiri. Setelah menyelesaikan formalitas resmi ini, Yang Chen tinggal sendirian untuk bertemu dengan kepala istana dan beberapa tetua inti. Yang Chen memberi selamat kepada semua orang satu persatu. Tidak ada cara untuk tidak memberi selamat kepadanya, tidak hanya basis budidaya Yang Chen yang telah maju, tetapi semua orang yang hadir telah meningkatkan basis budidaya mereka. Bahkan Qiao Ming dan Su Chengxin, yang baru saja dipromosikan, tampaknya telah meningkat sedikit, mencapai puncak tahap awal Yuanying. Dalam beberapa dekade, mereka akan mampu memasuki tahap tengah Yuanying. Penatua Gao Xian sudah berada di batas puncak tahap Yuanying. Yang Chen memandangnya, mungkin dia akan melewati tahap kesengsaraan Dacheng dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Pada saat itu, dia adalah penguasa Istana Cunyang lainnya yang telah berkultivasi hingga tahap Dacheng. Meskipun kekuatan Istana Cunyang akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, daya tariknya juga akan meningkat. Siapa yang bisa menolak sekte yang bisa menghadirkan begitu banyak master panggung Dacheng?
Siapa yang tidak ingin bergabung dengan sekte seperti itu? Alasan mengapa sekte super besar itu membuat orang berbondong-bondong ke sana, bukan karena sumber daya budidayanya lebih banyak dan prospek budidayanya lebih menarik. Namun, para master dari sekte super sendiri adalah murid dengan kualifikasi kultivasi yang sangat baik, dan wajar jika memiliki prestasi tinggi. Namun beberapa tetua istana Chunyang, termasuk Wang Yong dan Gao Xian, tidak memiliki harapan sama sekali sebelumnya. Membiarkan kultivator seperti itu dipromosikan, bahkan lebih jarang terjadi di istana Chunyang. Setelah beberapa ucapan selamat, Yang Chen berbicara dengan kepala istana tentang pil penampilan. Pil penampilan ini awalnya adalah pil obat yang disempurnakan oleh Yang Chen. Bagaimana dia ingin menghadapinya, semua orang tentu saja tidak punya pendapat. Sayang sekali menjualnya dengan harga tertentu. Kepala istana layak menjadi seekor rubah tua. Dia memutar matanya dan langsung mendapat ide, ambil beberapa setiap kali, lelang di mana-mana, dan harga tertinggi akan mendapatkannya. Dan harga dasar harus sudah termasuk beberapa bahan obat yang Anda butuhkan. Petik 2. Begitu ide ini keluar, mata Yang Chen tiba-tiba berbinar. Dengan cara ini, bukankah mereka yang menginginkan pil penampilan akan menjadi gila? Jika Yang Chen membagi pil penampilan menjadi beberapa tingkatan, tingkat rendah akan menggunakan ramuan milenium, tingkat menengah akan menggunakan ramuan ribuan tahun, dan tingkat tinggi akan menggunakan ramuan 10.000 tahun, itu pasti dapat memenuhi kebutuhan petani di semua tingkatan. Bisa dibayangkan ketika appearance pil ini diluncurkan, Menara Wanbao pasti akan menjadi kuda hitam baru yang bisa dibandingkan dengan beberapa perusahaan besar. Yang lain tidak berani menekannya, jika tidak mereka harus menanggung kecaman dari banyak kultivator wanita dan serangan gila dari para kultivator wanita tersebut. Gua abadi pohon beringin sekarang sepenuhnya berada di tangan istana Chunyang, dan Hou Yun masih di sana. Solusi spiritual esensi sejati kayu pertama dapat dikumpulkan di gua abadi, sehingga tidak dapat dengan mudah diserahkan. Kebetulan itu adalah sekte luar istana Chunyang. Tidak banyak hal yang perlu diketahui Yang Chen di sekte lain. Di sisi lain, sekte awan biru telah mendapatkan sejumlah pil mempertanyakan hati batin yang diberikan oleh Yang Chen dan membayar imbalannya tepat waktu. Barang-barang ini disimpan oleh kepala istana untuk Yang Chen, dan kebetulan dikembalikan ke Yang Chen sekarang. Pada tahun-tahun ini, Sekte Awan Biru memiliki master tahap Yuanying yang melewati masa kesengsaraan dan mencapai tahap Dacheng, dan Pulau Abadi Giok Hijau juga memiliki master tahap, yang memberikan banyak tekanan pada orang-orang Taitian. Sekte lain meningkatkan master panggung Dacheng mereka, hanya orang Taitian yang terus-menerus kalah. Bagi Yang Chen, ini juga merupakan kabar baik. Namun, dia yakin orang-orang Taitian akan segera mendatanginya. Benar saja, kepala istana memberitahu Yang Chen bahwa Balai Urusan Luar Negeri Taitianmen, Master Maoki, telah menunggu Yang Chen selama 2 tahun. Chapter 947. Kali ini, Maoki tidak menunggu kabar tersebut setelah memberitahu orang-orang Taitian. Sebaliknya, dia tinggal di istana Chunyang, menunggu kembalinya Yang Chen. Penampilan Hall Master Mao kali ini luar biasa, dan kesabarannya melampaui ekspektasi semua orang. Mereka yang mengetahui reputasi Aula Master Mao dari Taitianmen benar-benar terkejut. Bahkan Hall Master Mao dari Taitianmen berperilaku seperti ini. Mereka yang datang untuk meminta ramuan secara alami berperilaku baik dan berhati-hati, karena takut perkataan mereka akan membuat marah seseorang di istana Chunyang, dan peluang mereka untuk mendapatkan ramuan akan sangat kecil. Penantian seperti itu, niat dari sekte surga terbesar sudah jelas. Tentu saja, sekte 5 elemen dan sekte Qian Kun, yang akan mendapat giliran, tidak menginginkannya. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang Taitian, mereka tidak mungkin bersikap tidak masuk akal, bukan? Mereka meminta lebih dari 1 kali, dan ini adalah sebuah perubahan yang hanya dapat dipenuhi sekali dalam beberapa dekade. Bagaimana bisa semudah itu? Tentu saja, kedua sekte mengirim orang untuk bernegosiasi ketika mereka menerima berita tersebut. Setelah segala macam bujukan, Maoki hampir bersumpah dengan iblis batin bahwa mereka tidak akan pernah mengambil kesempatan dari kedua sekte kali ini, tetapi mereka ingin Yang Chen melakukan tindakan ekstra. Dan mereka memberi banyak manfaat kepada sekte 5 elemen dan sekte Qian Kun, yang dengan enggan membuat kedua sekte tersebut berhenti membahas masalah ini. Tapi ada prasyaratnya. Jika Yang Chen tidak setuju, maka semuanya tidak akan disebutkan. Bahkan jika dia harus berselisih dengan orang-orang Taitian, dia tidak akan ragu-ragu. Mereka yang melanggar aturan akan selalu diserang oleh mereka yang menaati aturan. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang Taitian, mustahil untuk bersaing dengan kekuatan gabungan dari 4 sekte. Sejujurnya, Maoki memang siap untuk menghentikan segala cara untuk mundur dan membiarkan Yang Chen menipunya untuk terakhir kalinya. Setelah itu, dia tidak ingin melihat Yang Chen lagi, kecuali sebelum dia membunuh Yang Chen. Setelah melihat kekuatan Tuan Muda Sekte Lili Heng, Maoki sangat percaya pada penanaman rasa spiritual di seluruh alam. Dengan bimbingan seorang senior dari alam spiritual, sekte ini pasti akan makmur. Dibandingkan dengan tujuan akhir ini, harta duniawi yang diinginkan Yang Chen tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Ketika Yang Chen duduk di hadapan Maoki, dia bisa dengan jelas melihat kegilaan di mata Maoki. Tampaknya trik yang dia mainkan selama masa kesusahan sudah cukup untuk membuat orang-orang Taitian mengambil keputusan. Grandmaster Yang, orang yang jujur tidak akan menggunakan sindiran. Maoki tahu bahwa Yang Chen tidak akan pernah menahan diri, dan dia tidak akan pernah takut dengan kekuatan Taitianmen, jadi setelah menyesap teh, dia berkata langsung, sekte saya membutuhkan pil pembekuan roh, sebutkan harganya. Pil pembeku roh. Senyuman lucu muncul di wajah Yang Chen saat dia melihat ke arah Maoki dan bertanya, bukankah aku sudah menjual resep pilnya padamu? Apa, mungkinkah menurut Anda formula pil itu palsu? Jangan khawatir, junior generasi muda ini bersumpah demi iblis hati. Ketika saya melewati kesengsaraan guntur, saya tidak bersumpah. Formula pil yang diberikan kepada senior benar-benar asli. Petik 2.
Tentu saja, Maoki mengetahui bahwa Yang Chen sudah menjadi leluhur tahap Yuanying, dan dia bahkan mengetahui bahwa keempat istri Yang Chen telah dipromosikan ke tahap Yuanying. Pada titik ini, Maoki hanya bisa merasa iri. Siapa yang menyuruhnya untuk tidak memiliki Master Alkemis kelas 5 di sisinya untuk membantunya dengan cara apapun? Melihat situasi ini, belum lagi promosi ke tahap Yuanying, bahkan jika dia melewati masa kesusahan besar, bukan tidak mungkin dia bisa naik. Keaslian formula pil, para ahli aula pengobatan Tai Tianmen telah mengidentifikasinya. Tidak ada keraguan bahwa itu memang benar. Dan apa yang dikatakan Yang Chen hari ini juga membuktikan hal ini. Bersumpah demi iblis hati, ketika melewati kesengsaraan, sumpah pasti akan terpenuhi. Setelah sumpah dilanggar, iblis hati pasti akan lahir selama masa kesusahan besar. Itu sudah merupakan batas minimum seseorang bisa mati. Biasanya, mereka akan berubah menjadi abu terbang dan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Perkataan Yang Chen membuat wajah Maoki memerah. Apalagi yang bisa dia katakan? Dia mengatakan bahwa aula pengobatannya sendiri telah membesarkan sekelompok idiot, lusinan master tahap Yuanying, master alkemis kelas 3 dan 4, dan mereka tidak dapat memurnikan pil pembekuan roh. Namun, kata-kata ini tidak diucapkan, dan Yang Chen juga menyadarinya. Karena itu adalah sesuatu yang semua orang pahami secara diam-diam, sebaiknya mereka mengungkapkannya secara terbuka. Grandmaster, ini sungguh brilian. Kali ini, saya, orang Tai Tian mengaku kalah. Maoki dengan lugas mengakui kegagalannya. Dia meminum formula pil tetapi tidak dapat memurnikan pil obatnya. Itu memalukan, tapi sepertinya kehilangan muka di depan Master Alkemis kelas 5 bukanlah masalah besar. Setelah beberapa kali melakukan kontak dengan Yang Chen, wajah Maoki kini menjadi tebal sampai batas tertentu. Setidaknya ketika dia mendengarkan kata-kata Yang Chen yang setengah menggoda dan setengah benar, dia masih bisa duduk di tempat yang sama dan minum teh alih-alih bangun dan pergi, yang menjelaskan segalanya. Setelah mengaku kalah, Maoki pun langsung mengajukan permintaan lain, cukup untuk mengobati pil pembekuan roh Tuan Muda Sekte saya, Grandmaster, sebutkan harganya. Yang Chen menatap mata Maoki dan sepertinya ingin melihat inti dari Tai Tianmen dari mata Maoki. Maoki tidak ragu-ragu untuk melihat Yang Chen, tetapi semua orang adalah master tahap Yuanying. Mustahil bagi Maoki untuk mengalahkan Yang Chen dengan momentumnya. Benih api kelas 7, apakah kamu masih memilikinya? Yang Chen tidak bertele-tele dan bertanya langsung, jika Anda memilikinya, ada dua jenis kesepakatan. Maoki hampir memuntahkan seteguk darah tua dan menyemprotkannya ke wajah Yang Chen. Menurut Anda, apa itu benih api kelas 7? Apakah menurut Anda dapat memilikinya jika Anda menginginkannya? Orang Tai Tian punya bisnis besar. Mengumpulkan 4 jenis benih api kelas 7 sudah menjadi batasnya. Bagaimana mereka bisa mengeluarkannya lagi? Selain itu, bahkan jika ada benih api kelas 7, dapatkah Anda memberikannya kepada Yang Chen dan Yang Chen dapatkah Anda menggunakannya? Maoki merasa sangat tidak nyaman dengan praktik Yang Chen yang menduduki sesuatu yang tidak berguna baginya. Daripada meminta sesuatu yang tidak bisa digunakan sama sekali, lebih baik meminta sesuatu yang benar-benar bisa meningkatkan basis budidayanya atau senjata ajaib yang lebih baik. Sekalipun orang Tai Tian berbakat, benih api kelas 7 ini telah ada selama ratusan ribu tahun, dan hanya sedikit murid yang bisa mengendalikannya. Bahkan jika Yang Chen kuat, Maoki tidak berpikir Yang Chen memiliki kemampuan ini. Yang Chen meminta benih api kelas 7, Maoki ingin meninju Yang Chen hingga jatuh ke tanah dan memberinya pelajaran. Benih api kelas 7 ini, sudah tidak ada lagi. Kemarahan tetaplah kemarahan, tapi Maoki akan tetap menekan emosinya dan berkata setenang mungkin, ubah ke hal lain. Kalau begitu, Yang Chen menyentuh dagunya, jari-jarinya bergerak perlahan di dagunya, seolah membelai janggutnya yang tidak ada. Setelah memikirkannya, dia berkata lagi, lalu bagaimana dengan 10 jenis esensi sejati, masing-masing satu. Ada beberapa jenis kekuatan roh yang belum dikumpulkan Yang Chen, jadi jika dia bisa mendapatkan set lengkap dari Tai Tianmen, itu juga akan menjadi hal yang baik. Mendengar ini, Maoki tersandung dan jatuh di depan Yang Chen. 10 jenis esensi sejati, masing-masing satu. Benar saja, untuk mengumpulkan sedikit esensi sejati bumi kelima, orang Tai Tian menghabiskan ratusan tahun untuk mengaturnya, tetapi kemudian mereka gagal dan bahkan menyinggung sekte 5 elemen. 10 macam, apakah kamu bercanda? Chapter 948. Maafkan saya karena berbicara terus terang. Maoki tidak merasa malu di depan Yang Chen, tetapi berkata dengan percaya diri dan yakin, asal esensi sejati, bukankah terakhir kali kamu sudah memiliki esensi sejati bumi ke-6? Selain itu, jika tidak ada metode budidaya asal, esensi sejati asal ini tidak dapat digunakan dengan mudah. Petik 2. Kata-kata Maoki sama sekali tidak berlebihan. Tidak ada kekuatan spiritual asal, dan dia bukanlah monster yang berbakat. Jika dia secara paksa menyerap kekuatan spiritual asal, hanya ada satu ujung, meledak dan mati. Tidak ada pengecualian. Ini juga merupakan pengingat bagi Yang Chen bahwa dia menginginkan sesuatu yang praktis, dan tidak selalu berupa sampah yang sangat berharga tetapi tidak dapat digunakan. Kamu tidak bisa menggunakannya, tapi bukan berarti junior ini tidak bisa menggunakannya. Yang Chen tersenyum dan menjelaskan kepada Maoki, menambahkan sedikit ke dalam beberapa pil obat sudah cukup untuk membuat pil obat terlahir kembali. Gendang tidak membutuhkan palu yang berat, dan orang pintar tidak membutuhkan kalimat kedua. Maoki segera memahami rencana Yang Chen. Tentu saja, ini adalah konsep yang sengaja diberikan oleh Yang Chen kepadanya. Tidak, Maoki menggelengkan kepalanya dengan kuat. Awalnya, dia siap dimanfaatkan, tapi dia belum siap dimanfaatkan oleh Yang Chen. 10 jenis kekuatan spiritual asal, bahkan orang Tai Tian tidak dapat mengumpulkan semuanya. Ada berapa banyak di sana? Bagian yang hilang bisa dibicarakan, bisa diganti dengan yang lain. Yang Chen berkata sambil tersenyum, dengan tampilan tawar-menawar yang sangat berpengalaman.
Tidak lagi. Maoki menggelengkan kepalanya lagi dan menjawab dengan tegas, satu-satunya yang diberikan kepadamu terakhir kali. Benar-benar tidak ada yang lain, ubahlah ke yang lain. Hall Master Mao tidak tulus. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat tidak setuju, kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Tangannya mulai memberi isyarat untuk minum teh, dan dia berencana untuk mengirim tamu itu pergi. Bagaimana Maoki bisa membiarkan negosiasi ini gagal, tentu saja dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mencapai kesepakatan. Melihat Yang Chen akan menyajikan teh, dia buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikan Yang Chen, terlepas dari martabat Master Panggung Yuanying, dan buru-buru berkata, benar-benar tidak ada asal esensi sejati, bahkan jika ada, itu sudah ada, telah digunakan oleh para tetua. Esensi sejati bumi ke-6 yang terakhir ditinggalkan secara kebetulan. Benar-benar tidak ada lagi, ubah ke yang lain. Petik 2. Kehilangan muka berarti kehilangan muka, Maoki sudah berusaha sekuat tenaga, ini terakhir kalinya, tidak akan ada waktu berikutnya. Nada kata-katanya tadi hampir memohon. Senior Mao, pil pembekuan roh ini bukanlah pil obat yang bagus. Ketika Yang Chen mengatakan ini, Maoki sedikit waspada, dan dia tidak boleh membiarkan Yang Chen melihat sedikit pun. Saat Yang Chen mengatakan ini, Maoki sedikit waspada. Metode penanaman kesadaran spiritual lintas batas tidak boleh membiarkan Yang Chen melihat jejaknya. Tapi selain itu, sepertinya tidak ada penjelasan yang bagus. Satu-satunya kemungkinan adalah mengakui beberapa rumor. Tuan, sekarang semuanya sudah sampai pada titik ini, saya tidak akan menyembunyikannya. Hati Maoki sudah bulat, bagaimanapun, Master Sekte Li hanya menginginkan pil pembekuan roh, dia hanya bisa mengorbankan reputasinya. Tuan muda adalah putra kandung Master Sekte Li dari sekte saya, jadi, Anda tahu. Alasan ini cukup untuk menjelaskan mengapa Maoki sangat menghargai pil pembekuan roh, dan itu cukup untuk menjelaskan semuanya sebelumnya. Yang Chen merasa geli. Melihat Maoki, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia bahkan bisa mengatakan hal semacam ini, terlihat bahwa dia dipaksa sampai batas tertentu. Itulah masalahnya, Yang Chen memperkirakan bahwa dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia katakan sebelumnya dari Maoki. Dia sendiri hanya bisa mundur selangkah. Dia menyentuh dagunya dan berpikir sejenak. Lalu dia berkata, 20 jenis benih api kelas 6 yang tidak dimiliki generasi muda junior ini, dan benih api kelas 6 tidak masalah. Maoki buru-buru menyetujuinya terlebih dahulu, lalu melanjutkan bertanya, apa lagi? Tai Tianmen memiliki sejarah yang panjang, pasti ada beberapa kebun obat dan ramuan yang ditinggalkan oleh para pendahulu lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Yang Chen menatap Maoki dan mengucapkan kata-kata ini, ditambah ramuan dari taman obat seperti itu, setuju. Ah, Maoki hampir bersendawa, tapi dia menelannya kembali. Kebun obat dan ramuan yang dikatakan Yang Chen, sekte surga terbesar benar-benar memilikinya, tetapi ramuan itu adalah barang terbawah. Bahkan jika mereka menyempurnakan pil jantung yang mempertanyakan pada hari kerja, pil tersebut tidak akan dikeluarkan untuk digunakan. Yang Chen benar-benar berani memikirkannya. Ini adalah apa yang telah lama dipertimbangkan oleh Yang Chen. Aset keluarga Tai Tianmen, Yang Chen telah mendengar beberapa orang membual tentang hal itu di kehidupan sebelumnya di pengadilan surgawi. Tentu saja, dia tidak akan bersikap sopan saat ini. Jika kamu tidak bisa puas, jangan sebutkan apapun. Yang Chen melihat Maoki masih sedikit ragu dan menambahkan kalimat lain. Dia sekarang dapat yakin bahwa orang-orang Tai Tian sangat membutuhkan pil pembekuan roh, dan dia tidak khawatir mereka tidak akan setuju. Sekalipun mereka tidak setuju, itu tidak masalah. Bagaimanapun, inisiatif ada di tangannya. Orang-orang Tai Tian melihat harapan dari metode budidaya indera spiritual spasial, dan mereka tidak akan pernah berurusan dengannya pada saat ini. Ini adalah keyakinan Yang Chen. Kalau tidak, jika ada yang berani memeras orang Tai Tian seperti ini, mereka pasti akan dicabut oleh orang Tai Tian dan bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Kali ini giliran Maoki yang mempertimbangkannya. Apa yang diinginkan Yang Chen pastinya adalah hati orang Tai Tian. Obat mujarab berumur 10.000 tahun sudah sangat langka. Apa konsep ramuan berumur 100.000 tahun? Diperkirakan generasi muda tahap pemurnian Qi bisa langsung membangun fondasi hanya dengan menciumnya. Suatu hal yang sangat berharga, apakah dia benar-benar ingin memberikannya? Namun, melihat Yang Chen di depannya, Maoki teringat saat Yang Chen tersenyum dan berkata kepadanya bahwa pasar telah berubah. Jika dia menolak kali ini, situasi yang sama pasti akan terjadi lagi di lain waktu. Meskipun Hall Master Mao telah bersikap rendah hati di depan Yang Chen beberapa kali, dia sudah bersumpah sebelum datang kali ini bahwa ini adalah yang terakhir kalinya dan tidak akan ada waktu berikutnya. Benih api kelas 6 adalah masalah sepele, tetapi kebun obat dan ramuan, bahkan jika itu digunakan oleh tetua agung, hampir lebih dari 80% tetua di puncak harus lulus. Bisakah dia setuju? Di satu sisi adalah metode budidaya indera spiritual spasial, di sisi lain adalah taman obat dengan ramuan selama lebih dari 100.000 tahun, yang lebih penting, Maoki berada dalam dilema. Melihat pertarungan Maoki di sini, Yang Chen sangat menyadari situasinya dan tidak berbicara, dia telah menunggu dengan tenang. Bahkan, dia juga sedikit bersemangat di dalam hatinya. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan ramuan taman obat seperti itu akan memiliki efek yang sangat penting pada keterampilan alkimia miliknya dan perluasan ruang taman obat. Maoki duduk di seberangnya dan memikirkannya selama 2 jam, tubuhnya tidak bergerak. Meskipun hal semacam ini sangat umum terjadi pada Master Panggung Yuanying, Maoki tidak berkultivasi, jadi Yang Chen mau tidak mau semakin menantikannya. Alkimia segera, kesepakatan. Maoki akhirnya mengambil keputusan dan memilih metode budidaya indera spiritual spasial antara metode budidaya indera spiritual spasial dan kebun obat. Master Sekte mengatakannya dengan baik, itu hanya milik duniawi, ketika dia membunuh Yang Chen, dia akan mengambilnya kembali. Chapter 949
Janji tetaplah janji, namun Maoki tetap mengajukan syarat yang harus segera dipenuhi. Semakin cepat disempurnakan, semakin cepat luka Li Heng dapat disembuhkan, dan semakin cepat pula pengembangan metode penanaman kesadaran spiritual spasial dapat diselesaikan. Pada hari aku mendapatkan hadiahnya, pada hari aku memulai alkimia. Kondisi ini, Yang Chen tidak ragu memilih setuju. Cuma bercanda, 20 jenis benih api kelas 6, ditambah taman obat yang berumur lebih dari 100.000 tahun dan ramuan, pasti bisa membuat Yang Chen tertawa dalam mimpinya. Namun omong kosong tidak bisa dilakukan, emas dan perak asli hanya bisa dilakukan jika sudah ada di tangan. Maoki segera berangkat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia telah menunggu selama 2 tahun hanya untuk saat ini. Pokoknya syaratnya sudah dinegosiasikan sendiri. Pada saat itu, ketua sekte dan sekelompok eksekutif inti juga mengatakan bahwa mereka akan membiarkan dia mengambil keputusan, tidak akan ada masalah besar. Setelah kembali ke sekte, Master Gao Yue mulai merencanakan untuk mulai menyempurnakan pedang terbang tanduk naga, dan magang senior Sister Gong Sunling juga mulai melatih magang wanita yang dia terima, sambil mengkonsolidasikan basis budidayanya. Saat ini kehidupan sangat damai, namun ketiga orang tersebut kini hidup bersama secara terbuka. Yang Chen sekarang lebih menantikan kedatangan Maoki daripada kembalinya Maoki. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk kecewa. Maoki sudah mengatakan secara rahasia bahwa dia tidak akan pernah melihat Yang Chen lagi. Oleh karena itu, kali ini barang tersebut dikirim oleh 2 master panggung daceng lainnya. Benih api kelas 6, Yang Chen memeriksanya satu persatu dan memastikan bahwa dia tidak memilikinya sebelum dia menerimanya. Selanjutnya, master panggung daceng mengeluarkan sebuah kotak kayu dari tas Qiankunnya dengan sangat hati-hati dan memegangnya di tangannya, tetapi tidak segera menyerahkannya kepada Yang Chen. Setelah mencubitnya sejenak, itu diserahkan kepada Yang Chen. Kapan kita bisa mendapatkan pil obatnya? 2 master panggung daceng yang mengirimkan barang jelas berencana menunggu di sini untuk mendapatkan pil obat. Kotak itu telah dikirim ke tangan Yang Chen, tetapi mereka tidak melepaskannya, melainkan bertanya kepada Yang Chen. 2 tahun, Yang Chen berkata dengan sangat tegas. Sekarang dia telah dipromosikan ke tahap Yuanying, kualitas dan kuantitas kekuatan spiritualnya 10 kali lebih banyak daripada tahap Jidan, dan pemurnian pil obat lebih cepat. Jangan biarkan terjadi kesalahan. Master lain dari Great Vehicle Stage hampir mengancam wajahnya. Wajah kepala istana dan Wang Yong di sebelahnya agak jelek. Junior bersumpah demi Heart Demon bahwa aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk memurnikan pil. Yang Chen dengan santai menjawab dengan sumpah besar setan hati. Baru pada saat itulah pihak lain merasa lega. Yang Chen kemudian melepaskan kotak kayu itu. Di sini, kepala istana menempatkan 2 penguasa panggung daceng, dan di sana, Yang Chen tidak mengingkari janjinya dan langsung mulai mundur untuk memulai alkimia. Karena dia telah berjanji pada Tai Tianmen, Yang Chen hanya memverifikasi keaslian taman obat kotak kayu dan melihat ramuan di dalamnya. Dia melemparkan kebun obat kotak kayu ke kebun obat botol murni dan mulai memurnikan pil untuk orang Tai Tian. Walaupun kebun obat botol murni tidak setua kebun obat kotak kayu, namun memiliki keunggulan dibandingkan kebun obat kotak kayu, yaitu memiliki semangat perkakas. Tidak ada keraguan bahwa orang Tai Tian tidak akan menyerahkan kebun obat dengan roh perkakas kepada Yang Chen. Mungkin ada beberapa kebun obat serupa, dan ini yang terburuk. Meski begitu, ramuan di dalamnya sudah membuat Yang Chen terdiam. Setelah dia mendapatkan kebun obat Gunung Xiangyang, dia sudah menjadi orang kaya dalam ramuan, tetapi dibandingkan dengan warisan Tai Tianmen selama ratusan ribu tahun, perbedaannya tidak sedikit. Warisan sekte besar jauh dari apa yang bisa disaingi oleh Yang Chen. Zhu dan Bi lebih terkejut dari Yang Chen. Jika kedua kebun obat digabungkan, ramuan di kebun obat kotak kayu saja sudah cukup untuk meningkatkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan tanpa perintah Yang Chen, Zhu dan Bi mulai menelan kotak kayu kebun obat. Namun, kebun obat kotak kayu ini sudah sangat tua, dan tidak diketahui berapa banyak ahli yang telah memurnikannya sebelum dan sesudahnya. Hampir mustahil untuk menelannya dengan lancar. Yang Chen juga mengetahui hal ini. Ini adalah pekerjaan jangka panjang, jadi dia tidak segera menantikannya. Bagaimanapun, semuanya ada di tangannya sendiri, dan ramuan itu dapat digunakan kapan saja, dan tidak ada yang tertunda. Pemurnian pil pembekuan roh tidak memakan banyak waktu bagi Yang Chen. Terutama setelah kesadaran spiritualnya dinaikkan ke alam manusia abadi kelas 2, ditambah dengan efek lapisan keempat dari seni rahasia 3 kemurnian, jenis pil obat yang perlu dialihkan perhatiannya tidaklah sulit bagi Yang Chen. Karena orang-orang Tai Tian juga mengeluarkan koleksi mereka sendiri, Yang Chen tidak keberatan melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk orang-orang Tai Tian. Tentu saja, itu terutama berkat tungku roh yang dalam. Setelah pemurnian pil pembekuan roh kelas 1, itu adalah pil pembekuan roh kelas 2. Dalam 2 tahun, Yang Chen tidak menggunakannya. Hanya butuh 1,5 tahun untuk menyempurnakan pil pembekuan semangat. Namun, dia masih bersabar dan memikirkannya dengan hati-hati di ruang alkimia selama 1/2 tahun, lalu dia keluar. Melihat pil pembekuan roh kelas 2 yang diberikan Yang Chen kepada mereka, kedua tetua tahap daceng Tai Tianmen tidak banyak bicara. Setelah memeriksa jumlah pil obat, mereka dengan hati-hati menyegelnya ke dalam botol batu giok dan menyimpannya. Mereka berbalik dan pergi tanpa tinggal sebentar. Mereka membayar mahal untuk meminta pil. Penguasa istana menyaksikan 2 penguasa panggung daceng pergi dan mau tidak mau berkata kepada Yang Chen, apakah Li Liheng benar-benar putra dari Master Sekte Li? Palsu. Yang Chen tersenyum dan memberikan jawaban kepada penguasa istana. Matanya memperhatikan ke arah mana kedua master panggung daceng itu pergi, dan batu di hatinya akhirnya jatuh ke tanah. Bagaimanapun, orang-orang Tai Tian masih terpikat. Langkah selanjutnya adalah menunggu beberapa dekade dan mempraktikkan rencana yang telah dia pikirkan satu persatu. Akan sangat menyenangkan saat itu. Anda tidak perlu memberitahu kami apa yang akan Anda lakukan.
Penguasa istana juga menyadari sesuatu dan dengan lembut menepuk bahu Yang Chen, selama kamu ingat, kapan saja, istana Chunyang akan maju dan mundur bersamamu. Murid ini akan mengingatnya. Kata-kata ini adalah perhatian sebenarnya dari sekte, dan Yang Chen tentu harus menghargainya. A. Zhu dan A. B menelan kotak kayu kebun obat, tapi hanya sedikit. Untungnya, ada sejumlah besar solusi spiritual kayu pertama di taman pengobatan sebagai pendukung, sehingga cukup untuk mengatasi sejumlah besar kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk menelan. Tidak hanya itu, Yang Chen juga melemparkan banyak batu kristal logam ke-7 dan batu kristal air ke-10, yang membuat A, Zhu dan A, B semakin kuat. Tidak hanya itu, kedua roh perkakas tersebut juga menggunakan 24 monster kayu ilahi penglai yang telah tumbuh di kebun obat. Mereka tidak tahu metode apa yang mereka gunakan, tetapi monster kayu ilahi penglai ini menderita banyak kerusakan akibat serangan luar angkasa, dan kecepatan mereka jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dengan tingkat kemajuan seperti ini, diyakini tidak akan lama lagi kedua kebun obat tersebut dapat digabungkan menjadi satu. Pada saat itu, Yang Chen juga dapat menyempurnakan beberapa ramuan legendaris kehidupan dan kematian. Setiap orang punya pekerjaan. Selain berkultivasi dan membimbing para peserta magang, Yang Chen kini berkonsentrasi menyerap benih api yang telah dia kumpulkan. Chapter 950. Benih api di tangan Yang Chen sekarang mencakup semua tingkatan benih api di dunia fana, dari kelas 1 hingga kelas 7. Namun, semua benih api kelas 6 dan benih api kelas 7 Yang Chen belum bergerak, dia hanya mengendalikan tungku roh yang dalam untuk menyerap beberapa benih api kelas 5 dan lebih rendah. Tentu saja, ini hanya diserap ke dalam tungku roh yang dalam. Tingkat tungku roh yang dalam harus ditingkatkan. Selain pemurnian pengorbanan yang biasa dari seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi Yang Chen, seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi, dan seni rahasia penggalangan harta karun alam semesta, sisanya adalah menyerap benih api. Selain itu, menyerap benih api ke dalam tungku roh yang dalam adalah cara teraman bagi Yang Chen. Meskipun banyak dari benih api yang disimpan dengan baik ketika orang lain menyerahkannya kepada Yang Chen, siapa yang tahu jika ada trik ketika orang Taitian menyerahkan benih api tersebut. Pada saat itu, ketika benih api tingkat tinggi memberontak, Yang Chen pasti akan diserang. Oleh karena itu, cara teraman adalah dengan menyerap semua benih api ini ke dalam tungku roh yang dalam. Kemudian melalui tungku roh yang dalam, perlahan-lahan diintegrasikan ke dalam api pembakaran surga Yin yang miliknya. Dia telah menerima banyak benih api di bawah kelas 6, termasuk imbalan yang dibayarkan oleh Blue Cloud Sect. Yang Chen pertama kali menyerap benih api ini ke dalam tungku roh yang dalam dengan mudah. Sekarang basis budidaya Yang Chen telah meningkat pesat, kemampuan untuk mengendalikan tungku roh yang dalam dan nyala api telah naik ke tingkat berikutnya, dan penyerapan benih api tingkat rendah beberapa kali atau bahkan puluhan kali lebih cepat dari sebelumnya. Nilai benih api di akhir bulan semakin cepat peningkatannya. Hanya dalam beberapa bulan, semua benih api di bawah kelas 6 diserap ke dalam tungku roh yang dalam. Selanjutnya, Yang Chen mulai memikirkan tentang benih api kelas 6. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen telah mengendalikan benih api, dan level tertinggi adalah True Sun Fire kelas 5. Namun kini di tangannya terdapat 5 macam benih api kelas 7 dan puluhan benih api kelas 6. Hal-hal ini, Yang Chen juga sangat iri. Namun, setelah menimbangnya, Yang Chen masih menghentikan langkah berbahaya ini. Saat ini, kemampuan Yang Chen mengendalikan api tidak cukup untuk mengendalikan benih api kelas 6. Masih perlu meningkatkan kekuatan api pembakaran surga Yin yang terlebih dahulu. Api pembakaran surga Yin yang Yang Chen hanya menyerap benih api kelas 3. Mau bagaimana lagi? Jumlah benih api terlalu banyak, dan menyerap serta memadukan benih api membutuhkan banyak waktu. Api pembakaran surga Yin yang juga sama. Jika seseorang menyerap benih api tingkat tinggi pada awalnya, hal itu pasti akan menyebabkan fondasi menjadi tidak stabil. Ini adalah kesalahan fatal bagi api pembakaran surga Yin yang, jadi Yang Chen mencoba menyerap benih api tingkat rendah terlebih dahulu. Namun, Yang Chen merasa hanya membuang-buang waktu untuk tinggal di sekte untuk menyerap dan menyatu dengan benih api. Daripada itu, dia lebih baik keluar dan menghabiskan waktu di jalan melakukan hal ini. Gao Yue ingin menyempurnakan pedang terbang tanduk naga miliknya, jadi dia tidak bisa meninggalkan sekte untuk saat ini. Gong Sunling juga perlu istirahat di sekte untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, pada akhirnya, Yang Chen memulai perjalanannya sendirian. Hal pertama yang harus dilakukan adalah pergi ke ujung utara dataran iblis. 100 tahun yang lalu, Yang Chen meninggalkan formasi di sana untuk mengumpulkan esensi sejati api keempat. Agaknya, sekarang ia telah mengumpulkan cukup esensi sejati api keempat bagi Yang Chen untuk mengembangkan seni rahasia sejati api keempat, hanya untuk mengambilnya kembali. Itu adalah pesawat rahasia yang ditemukan dari tahap Taitianmen Yuanying yang sial. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia juga akan mengumpulkan pesawat rahasia dalam perjalanan dan menyerahkannya kepada murid masa depannya. Berbicara tentang peserta magang, menurut hari-hari, akan ada peserta magang yang dijadwalkan oleh Yang Chen untuk muncul dalam waktu dekat. Hana Mengyu, seorang ahli penanaman obat roh yang jenius, meskipun budidayanya mungkin relatif buruk, namun dalam penanaman obat roh, dia adalah seorang ahli yang mutlak. Dia menemukan cara menanam delima guntur. Setelah kembali dari ujung utara, dia bisa membawa Hana Mengyu kembali ke sekte dan menerimanya sebagai murid magang. Dan Yang Chen sudah menyiapkan hadiah untuk Hana Mengyu. 2 kebun obat ditambah pesawat rahasia yang akan dikumpulkan dari ujung utara pasti bisa membuat Hana Mengyu memanfaatkan kekuatannya. Karena ranah budidayanya tidak terlalu kuat, meskipun Hana Mengyu mengabdikan dirinya pada Pulau Abadi Giok Hijau di kehidupan sebelumnya, dia tidak menerima banyak perhatian pada awalnya. Baru 100 tahun kemudian dia menemukan metode menanam delima guntur, dia menjadi terkenal. Dengan dukungan dari Green Jade Immortal Island dengan segala cara, dia naik ke dunia spiritual dan dunia abadi. Namun,
Ranah kultivasi terakhir Hana Mengyu tidak terlalu tinggi, hanya mencapai level keabadian emas. Namun dia adalah sosok yang sangat dihargai dan selalu memiliki status tinggi. Magang perempuan ini, Yang Chen bertekad untuk menerimanya. Dengan bakatnya dalam menanam obat roh, ditambah dengan obat roh yang dimiliki oleh Yang Chen dan kitab suci pil yang Maha Agung yang ditinggalkan oleh Yang Maha Agung, kombinasi ini pasti dapat membuat siapapun mendambakannya. Sekarang dengan kecepatan Yang Chen, hanya sedikit orang yang bisa menyusulnya. Kemanapun dia pergi, para pemimpin tertinggi sekte merasa sangat lega. Selain itu, Yang Chen sudah menjadi master panggung Yuanying, dan kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri sama sekali tidak buruk, jadi ketika dia ditinggalkan sendirian, tidak ada yang keberatan. Bagaimanapun, kultivasi seringkali dialami, dan tidak mungkin menjadi prinsip besar Golden Immortal. Sepanjang perjalanan sangat mulus, dan hampir tidak ada hambatan dalam kecepatan tinggi. Yang Chen pertama kali mengambil gua abadi pohon beringin di hutan 10.000 pohon. Setelah bertemu dengan Hou Yun, dia berpindah ke padang es paling utara. Ketika Yang Chen terus menyerap benih api fusi dalam perjalanan untuk memperkuat api pembakaran surga Yin Yang, itu juga merupakan periode tersulit bagi Yang Lan di Taitianmen. Namun, tampaknya ada perubahan haluan baru-baru ini. Awalnya, ketika senior Jiuxian belum bergabung dengan istana Chunyang, dia telah melihat bahwa Yang Chen memusuhi Yang Lan dari Taitianmen, tetapi dia tidak pernah membunuhnya. Meskipun senior Jiuxian tidak mengerti apa alasannya, dia tidak keberatan melakukan sesuatu untuk menyenangkan Yang Chen. Melalui senior Jiuxian, dia mengatur beberapa pembunuh untuk menakut-nakuti Yang Lan hingga kehabisan akal. Kemudian dia menggunakan hubungan internal Taitianmen untuk terus-menerus mempersulit Yang Lan, membuat kehidupan Yang Lan di Taitianmen menjadi sangat sulit. Belakangan, senior Jiuxian dipromosikan ke tahap daceng, dan kata-katanya bahkan lebih kuat. Untuk menyenangkan senior Jiuxian, beberapa orang di Taitianmen yang telah disuap secara alami berusaha lebih keras pada Yang Lan, membuat Yang Lan sengsara dan ingin mati. Dalam beberapa dekade terakhir, kehidupan Yang Lan seperti neraka, dan dia tidak melihat harapan sama sekali. Perlawanan, dia tidak berani memikirkannya. Mereka yang menindasnya memiliki basis kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada dia, dan status mereka juga jauh lebih tinggi. Tidak peduli dari aspek mana, dia tidak punya modal untuk menolak. Tanpa sumber daya, diintimidasi oleh murid-murid di sekitarnya, basis kultivasi Yang Lan juga mengalami stagnasi, dan dia terus-menerus dikirim untuk melakukan pekerjaan yang paling kotor, paling melelahkan, paling pahit dan paling berbahaya, dan bahkan tidak memberinya waktu untuk berkultivasi. Rasa superioritas yang dia miliki ketika bergabung dengan Taitianmen sebelumnya, dia tidak tahu kemana dia membuangnya. Namun baru-baru ini, terjadi sesuatu yang secara tidak langsung berhubungan dengan Yang Lan. Orang-orang yang bertugas di sekitar Master Sekte Muda Lili Heng tiba-tiba semuanya meninggal. Atas saran Lili Heng sendiri, Yang Lan, saudara perempuan Yang Lan, yang telah diusir jauh, kembali ke sisi Master Sekte Muda untuk mengabdi. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.